kepentingan nasional harus utuh. Dengan persatuan-kesatuan itu segala persoalan yang berat pun akan bisa terselesaikan. Saya harap DPR harus bisa menjadi alat pemersatu juga. Bersama dengan pemerintah dan institusi-institusi lainnya. Harus ada perkuatan, bukan perlemahan. Perkuatan dalam segala hal, aspek finansialnya, aspek programnya, tata cara pemilihannya, semuanya itu bagian-bagian yang sama pentingnya. Halo, saya Prita Laura. Kita kembali lagi di dalam ruang Waddim Press bersama dengan sosok Dewan Pertimbangan Presiden yang satu ini. Seseorang yang dipercaya oleh 4 presiden menduduki berbagai posisi dari mulai legislatif, eksekutif, dan kemudian saat ini menjadi Dewan Pertimbangan Presiden di era Pak Jokowi. Dan beliau ini ternyata memiliki sebuah singkatan nama yang mungkin Bapak Ibu atau para pemirsa dari podcast ini jarang mendengarnya. Beliau adalah Dr. Honoris Causa Dr. HR Agung Laksono. Nah, biasanya kan Bapak Ibu kan taunya Pak Agung Laksono saja kan. Nah, ini ternyata ada HR-nya begitu. HR-nya itu apa, Pak? Ya, dari kecil saya sudah diberi nama oleh orang tua saya Agung Laksono. R-nya apa, R Pak? itu singkatan dari Raden. Oh, ternyata ada Radennya, Raden, ya. Pak. Hanya Raden disingkat menjadi R. Karena itu pemberian orang tua saya nggak berani buang, biarkan aja lah. Kalau H itu saya berhaji berkali-kali, jadi saya tambahkan aja H, itu tambahan saya sendiri. iya. Karena R-nya duluan, maka R di depan, H-nya belakang. Dokternya belakangan lagi ketiga. Iya. Dokter honoris causa paling belakang lagi gitu. Jadi terus gitu. Dan mendapatkan Dr. Honoris Causa dari US ya, Pak ya? Sama Universitas Negeri Semarang. Oh, UNS. jadi ada 2 ya, Pak ya? Ya, satu dari Amerika, satu dari UNS. Satu dari Amerika dan satu lagi dari UNS. Wah, luar biasa, Yeah. Pak. Pak Agung Laksono ini juga dipercaya oleh 4 presiden menjadi menteri dari zaman Pak Harto, Ya, Pak B.J. hanya kurang dari 4 bulan ya. Ya, kurang dari 4 bulan Ya, di masa di era Pak Pak Harto, Harto. Pak B.J. Habibie, Itu dari 98 sampai 99. Dan 1999, pemilu dipercepat waktu itu. dilanjutkan ke Pak SBY, Ya. begitu ya. Bahkan beberapa kali pernah dengar juga ada upaya untuk menurunkan Bapak dari posisi Bapak. Ya. Tapi Bapak tetap dipertahankan oleh para pimpinan pada saat itu. Bahkan Pak Yusuf Kalla pernah bilang, jangan supaya Pak Agung Laksono supaya kita bisa tidur tenang. Nah, saya pengen tahu Pak, gimana caranya Pak? Nggak mudah loh Pak, dipercaya oleh 4 presiden itu nggak mudah. Biasanya kan di satu presiden bis itu kemudian selesai di presiden itu, ini bisa 4-nya gimana Pak? Filosofinya? Ya saya merasakan bahwa pimpinan itu yang patut kita dengar, ya, patut kita laksanakan, patut kita sukseskan program-programnya. Dan itu saya coba lakukan semampu kami, termasuk sampai saat sekarang di Waddim Press juga seperti itu. Saya berjalan mengunjungi daerah-daerah, tidak disuruh, tapi inisiatif saya sendiri selama sejalan dengan bidang saya lakukan. Begitu juga ketika saya di Kementerian Olahraga, ya, jadi Kementerian Pemuda yang pada saat awal-awal itu masih semangat untuk berdemo dan sebagainya itu kan tinggi. Kita ikut menenangkan supaya kalaupun itu dilakukan, ya dilakukan secara baik-baik saja, tidak destruktif, tidak kemudian berkembang menjadi chaos dan lain sebagainya. Apalagi organisasi pemuda berbeda dengan saat Orde Baru ke reformasi.
di saat Orde Baru kan ada pembiayaan untuk kehidupan organisasi pemuda. Kalau ketika direformasi sudah tidak ada lagi. Jadi betul mereka mencari sendiri. Nah, ini sebuah situasi yang harus dijelaskan kepada mereka karena memang anggaran negara itu lebih diusul pada pembangunan pada saat itu. Iya. Kemudian ketika Pak SBY karena mungkin beliau menilai hubungan kerjasama antara parlemen dengan pemerintah itu berlangsung dengan baik, tentu berkat di samping anggota-anggotanya sendiri terutama dari fraksi-fraksi, juga kami pimpinan selalu membina hubungan baik, berkomunikasi apa yang sebaiknya dilakukan, ya, termasuk pesan untuk dipercepatnya undang-undang pemerintahan Aceh, atau ketika melakukan kunjungan-kunjungan ke daerah-daerah bersama-sama untuk sama-sama mengetahui keadaan di daerah dan bagaimana mengatasinya, apakah itu pada infrastruktur atau pada sektor pertanian dan lain sebagainya. Itu kami lakukan dengan baik, dengan senang hati dan suasana yang baik itu menyebabkan kami berusaha semaksimal mungkin bersama-sama sampai pada waktunya. Iya, Pak. Sehingga kalau ada yang menginginkan mau ganti-ganti beliau bilang nggak usah lah, ini aja terusin sampai selesai. Nah itu loh Pak, saya pengen dengar apa sih wisdom dari Bapak untuk kita semua di sini sampai bisa dipercaya oleh 4 presiden. Karena begini Pak, di dunia politik ini kan bekerja baik saja tidak cukup, tapi Iya. mendapatkan kepercayaan itu another thing. Iya. Gimana Pak? Ya utamanya adalah rasa tanggung jawab kami. Setiap tugas dan sehari-hari itu kan semuanya dituangkan dan dilaksanakan dalam sebuah aturan yang baik. Dan kami berjalan dengan suatu kesadaran bahwa ini adalah bentuk tanggung jawab, bukan hanya ke beliau tapi untuk negara. Kalau kami berbuat sebaik-baiknya, yang memperoleh keuntungan juga bukan hanya presiden, bukan hanya saya sebagai menteri, tapi negara. Apakah itu di sektor wisata, apakah itu di sektor kesehatan, di sektor pertanian dan sebagainya. Akhirnya adalah untuk kepentingan masyarakat. Jadi rasa tanggung jawab itu penting. Demikian pula ketika saya di organisasi, saya sampaikan kepada teman-teman, lakukanlah pekerjaan itu dari A sampai Z, dari A sampai Z, dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban. Kalau itu Anda laksanakan dengan baik, dimanapun Anda ditugaskan akan bisa melaksanakan dan akan bisa diapresiasi dan hasilnya akan lebih baik. Kan banyak orang yang tidak peduli atau merasa ini nggak cocok kerjaannya, jadi sesuka hati dia ditambah-tambah, dimodifikasi dan sebagainya. Kalau saya tidak semua sesuai dengan apa yang ditetapkan. Nah bicara soal kepercayaan, apalagi tingkat presiden ya Pak, pastinya itu bukan ada juga terkait dengan bagaimana kita secara personal Pak. Bagaimana kita secara personal bisa dikatakan melobi atau mungkin bersikap terhadap pimpinan sampai kemudian bisa mendapatkan kepercayaan itu. Kalau dari Bapak tipsnya apa? Ya, kami berhubungan tidak saja saat-saat jam kerja. Di luar jam kerja juga kami berhubungan. Ya ketika dengan Pak Habibie, beliau sedang naik sepeda motor, ya saya ikut gitu. Pak SBY senang dia ikut masak-masak, kami juga membantu dan ikut juga seperti itu. Iya. Jadi hubungan sebagai manusia biasa perlu juga. Iya. Dan itu yang membuat semakin akrab. Iya. Karena saya yakin semua menteri juga ingin berbuat yang terbaik. Nggak ada menteri yang tidak ingin berbuat terbaik. Begitu juga presiden. Pasti semua presiden ingin berbuat maksimum untuk negara. Kalau bisa selama 5 tahun semuanya beres, itu saya kira ambisi yang wajar-wajar saja. Walaupun prakteknya tidak mudah. Jadi saya kira seperti itu. Tapi kalau kemudian diikuti dengan hubungan humanismenya yang baik, itu akan lebih baik, akan lebih indah lagi. Jadi itu tipsnya ya buat anak-anak muda dan
para pendengar di luar sana, bagaimanapun hubungan humanis itu penting, begitu ya, hubungan humanis yang tulus, begitu ya, karena bagaimanapun kemanusiaan dan sesama manusia ini satu buah relasi yang perlu untuk dijaga, begitu. Karena pimpinan juga bisa ngerasain juga ketika ini fake nih, gitu kan, bisa ngerasain juga ya Pak ya. Apalagi Pak SBY kan senang musik. Iya. Wah, pokoknya kalau udah kumpul-kumpul kita harus siap nyanyi. Bapak andalannya apa lagunya Pak? Suaranya ke kiri ke kanan itu soal nomor 2 yang harus ditampil. Pak, Bapak sudah mengawal negeri ini cukup lama. Ya. Bagaimana Bapak melihat dari sudut pandang yang cukup dalam tapi juga luas dari 4 presiden di Indonesia ini? Bagaimana Indonesia saat ini? Ya, memang yang utamanya adalah bagaimana kita menjaga persatuan kesatuan bangsa ini tetap utuh. Kuncinya di sana. Ya, jadi jangan ada berpikir kita sendiri-sendiri aja. Ya syukur alhamdulillah tidak ada pikiran-pikiran seperti itu. Kita boleh berbeda pendapat, tapi tetap kita harus berada untuk kepentingan yang besar, ya. Kepentingan nasional harus utuh. Kami berkeyakinan bahwa dengan persatuan kesatuan itu segala persoalan yang berat pun akan bisa terselesaikan. Masalah menghadapi korupsi, menghadapi nepotisme, menghadapi collusion dan lain sebagainya, ataupun bagaimana mengajak seluruh masyarakat untuk bekerja keras, itu saya kira kalau dilandasi semangat persatuan kesatuan bisa akan tercapai. Soon or later akan tercapai. Jadi harus dijaga semangat itu. Karena itu kalau ada mungkin pada hari ini kita dengar ada peristiwa di DPR Pak. Di parlemen, di DPR, ya saya minta supaya masing-masing menjaga diri, menahan diri. Ya, DPR juga jangan terlalu memaksakan kalau memang dianggap itu ada kehendak-kehendak lain, mungkin diakomodasi. Dan pemerintah juga, sebab pembentukan undang-undang itu kan bukan hanya DPR RI, tapi juga bersama dengan pemerintah, bersama dengan presiden dalam hal ini. Jadi kedua-duanya harus saling mengisi. Saling mengisi ya, untuk mendengarkan bagaimana aspirasi rakyat. Apakah itu amandemen terhadap undang-undang atau membentuk undang-undang baru, seperti itu. Ini kan yang mungkin yang terkait dengan menghadapi pilkada. Pilkada ini waktunya sudah dekat sekali, sudah mepet sekali. Tanggal 27, 29 sudah harus diserahkan oleh setiap partai pasangan-pasangan untuk calon pilkadanya, tiap-tiap calon yang maju selama-lamanya 27 sampai 29. Tapi saya dengar diperpanjang seminggu tidak salah. Jadi ada waktu untuk memperbaiki. Jangan sampai hanya memikirkan untuk menang sendiri. Demikian juga pihak yang melakukan gerakan-gerakan itu jangan sampai kekerasan. Jangan sampai ada kekerasan karena tidak akan menguntungkan semua pihak. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan, ya sampaikan saja kepada pimpinan Dewan apa yang diinginkan, dan pimpinan Dewan harus bisa juga memperhatikan usulan-usulan tersebut. Tapi semua jangan, masing-masing pihak jangan memaksakan diri. Ya, karena hal ini akan sangat merugikan keutuhan persatuan kesatuan nasional. Itu yang harus terus dijaga ya Pak. Kita jaga. Nah ini Pak, bicara soal persatuan kesatuan, seringkali Pak pemicunya justru para elit politik Pak. Para elit politik ini memecah belah emosi masyarakat sehingga kemudian menganggap Anda kelompok sana, Anda kelompok sini dan sebagainya. Bapak, adakah pesan kepada para elit politik ini Pak? Karena itu menurut saya, kita akhirnya kalau sudah selesai, kenapa buru-buru kemarin sih? Jadi jangan dipaksakan kalau memang, karena kita juga mengetahui bahwa ada hal-hal yang semestinya bisa kita tahan dan itu menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Ada waktu untuk sosialisasi, ada waktu untuk penjelasan. Masyarakat juga merasa dihargai, diuongke. Mereka juga berusaha payah untuk menyampaikan pendapat, tentu sudah harus ada pikiran-pikiran yang terbaik soal
putusan MK, putusan MA ini ya nggak usah dipertentangkan lah, cari yang terbaik. Dan saya harap DPR harus bisa menjadi alat pemersatu juga bersama dengan pemerintah dan institusi-institusi lainnya. Ini sedang diuji, apalagi ini pemerintahan Pak Jokowi kan tinggal 2 bulan lagi. Iya. Ya saya berharap semua berjalan dengan baik. Kita menahan diri dan tidak sekali-sekali tidak menggunakan kekerasan. Semua bisa diselesaikan. Iya, itu pesannya ya Pak ya. Iya. Baik. Pak, kalau Bapak melihat bangsa ini kan mengalami banyak turbulensi ya Pak ya. Baik turbulensi dari global, dari internal, berbagai turbulensi terjadi. Setiap presiden mengalami turbulensinya. Iya. Menurut Bapak, apa sih sebenarnya, sebutkan Pak, 2 modal dasar bangsa kita sampai kemudian ada turbulensi, jalan tetap aja begitu. Apa Pak? 2. Ya, satu kita ingin persatuan-kesatuan. Ya. Yang kedua bahwa kita dahulukan kepentingan yang lebih besar, kepentingan masyarakat, kepentingan partai itu di nomor 2 kan, karena partai adalah hanya a part of nation, sedangkan kita dahulukan nation semuanya. Jadi dahulukan kepentingan nasional, kepentingannya lebih besar. Saya berharap bahwa hal ini semua akan bisa tetap kita utuh, tetap berjalan. Apalagi dalam penyelesaian itu kita tidak menggunakan cara-cara kekerasan. Karena kekerasan jangan masuk dalam dunia politik. Ya. Ya, kita lihat peristiwa seperti di Amerika, kampanye Donald Trump kemarin, atau di Jepang belum lama ini, atau di India dan sebagainya. Saya kira kita jangan masuk ke ranah politik Indonesia cara-cara kekerasan. Iya, iya. Nah, ini Pak yang menarik adalah banyak analisa-analisa di luar sana Pak membandingkan antara politik Indonesia dengan politik mancanegara, di mana partai politik ini punya pembedanya begitu Pak. Nah, kalau di Indonesia dikatakan politiknya politik pragmatis, politik kompromi. Menurut pandangan Bapak sebagai seseorang yang berkecimpung puluhan tahun dalam politik, bagaimana bentuk politik kita dan bagaimana ini bisa kemudian menjawab dinamika dan kebutuhan bangsa ini? Ya, memang politik kita akhir-akhir ini yang dikatakan kita berdemokrasi, lalu harus ada pemilu. Berdemokrasi yang baik tidak cukup dengan pemilu saja. Pemilunya lancar, apalagi kalau diatur, ya bisa juga. Ya. Kita ingin bahwa setiap langkah-langkah itu berdasarkan logika, berdasarkan semangat untuk memperbaiki dan mencari yang terbaik. Karena itu kemarin pemilu legislatif kemarin banyak orang mengatakan pemilu yang sangat brutal. Karena pragmatismenya dilihat sendiri, terlihat secara langsung. Bukan hanya antara pemilih dengan yang dipilih, tapi dengan penyelenggara juga. Ini menjadi masalah yang harus diperbaiki. Jadi nasihat Bapak apa Pak? Wisdom dari Bapak apa? Mari kita perbaiki, jangan sampai dibiasakan masyarakat kita itu untuk memilih hanya dasarnya bahasa kasarnya, maaf ya, NPWP. Iya. Ibu kan sudah tahu, Iya. tapi saya harus jelas bahwa NPWP di sini nomor piro, wani piro misalnya. Iya. Itu mari kita tinggalkan. Tapi masyarakat ya harus diedukasi yang benar. Bahwa cara memilih adalah memilih berdasarkan rasionalitas. Oh, dia pantas untuk memimpin, apakah di tingkat daerah, apa tingkat negara. Ya. Jadi harus diberikan. Jangan karena diberikan kesempatan bisa dibeli. Karena kalau itu sekali dibiarkan, saya kira kedepannya semakin tidak baik. Ya, ya. Kalau perlu sistemnya diperbaiki supaya mencegah hal tersebut. Ya. Ingat bahwa negara kita pendapatan per kapita masih tergolong belum tinggi. Bukannya rendah tapi belum tergolong tinggi. Jadi peluang-peluang ke sana ke pragmatisme sangat kuat. Yeah. Mari kita hindarkan.
bukan kemudian kita berantas dengan cara-cara kekerasan. Iya, iya. Begitu. Nah, ini membuat akhirnya kemudian pesimisme masyarakat terhadap dunia politik ini meningkat, Pak. Nasihat Bapak, wisdom dari Bapak kepada masyarakat yang pesimis bagaimana, Pak? Ya, baik, kita terima itu koreksi tersebut. Jadi ini juga menjadi memicu agar partai-partai memperbaiki kinerjanya, memperbaiki performanya supaya performanya maksimum, dan negara juga mestinya memberi kesempatan agar partai-partai tersebut sebagai pilar demokrasi harus ada perkuatan, bukan perlemahan. Perkuatan dalam segala hal, aspek finansialnya, aspek programnya, tata cara pemilihannya, semuanya itu bagian-bagian yang sama pentingnya, yang perlu kita kaji lagi yang menjadi sebuah undang-undang. Ya. Saya kira kalau itu memberi semangat kami juga untuk memperbaiki, karena kami juga ingin menghasilkan pemilu yang baik. Apakah itu dari mulai pilpres sampai pileg sampai pada pilkada, semua baik. Itu semua adalah pemilu. Dan demokrasi bukan hanya pemilu, pasca pemilu ini juga harus menjadi perhatian kita. Bagaimanapun partai politik adalah salah satu pilar demokrasi dan kaderisasi pemimpin ada betul. di sana, pendidikan politik pun juga ada di sana. Beda ya para pendengar ya, ketika kita bicara dengan seseorang yang sudah memiliki wisdom di dunia politik, begitu kita bisa mendapatkan sari-sarinya, wisdom-wisdomnya, menenangkan dan memberikan harapan. Aduh, terima kasih banyak Pak Agung Laksono sudah berbagi bersama kita. Tapi saya pingin dengar satu hal dulu Pak sebelum kita closing. Pingin dengar Bapak tuh kesibukannya apa sih Pak sekarang Pak? Iya. Selain Dewan Pertimbangan Presiden? Selain di Dewan Pres, saya juga tetap aktif di organisasi partai politik, membantu partai politik di Partai Golongan Karya. Di Ormas saya juga sebagai pendiri dan sekarang sebagai Dewan Pembina dari Kosgoro 1957 sebagai salah satu sumber kader bagi partai. Bukan hanya partai tapi juga bagi masyarakat. Hobinya apa? Masih sempat dong. Sekarang punya waktu lebih banyak menjalankan hobi kan Pak? Ya, kemudian saya mulai mengembangkan kembali aktivitas usaha saya yang saya lakukan, dan ya saya menikmati waktu yang ada ini untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi saya tidak merasa kayak orang kurang kerjaan gitu, enggak. Banyak waktu yang saya manfaatkan untuk kepentingan masyarakat, termasuk ketika saya diminta program ruang Wantimpres ya di sini, ya saya datang karena ini juga bagian daripada mengedukasi masyarakat lewat pembicaraan kita, lewat informasi ini mungkin bermanfaat bagi masyarakat. Ya. Kalau hobinya Bapak kita pengen tahu boleh Pak? Saya hobinya ya ngurus organisasi itu ngurus orang. Luar biasa loh Bapak. Saya itu dari SD ketua kelas, ketua persatuan pelajar tuh SR. Iya. SR, dari SR tuh ketua persatuan pelajar, masuk di perguruan Cikini. Kemudian saya pindah ke Medan SMA Negeri 4 ketua persatuan pelajar. Sampai di universitas aktif. Jadi ketika dengan modalitas itu saya masuk ke dunia politik ya tidak canggung. Sudah biasa komunikasi seperti ini. Biasa, ya tinggal memperbaiki saran dan sebagainya. Menarik sekali ya, hobinya mengurus organisasi. Wow, itu berarti bukan hanya hobi Pak, itu kayaknya panggilan hidup juga itu Pak ya. Dan juga pelayanan ini kepada bangsa dan negara. Pak Agung Laksono, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kita. Iya, tadi wisdom yang bisa kita dapatkan tadi banyak sekali di bidang politik ya. Yang penting tadi ada dua hal yang saya catat Pak, bahwa penting sekali kita menjaga persatuan dan kesatuan. Itu modal dasar kita menghadapi apapun tantangannya. Dan yang kedua tadi, tempatkan kepentingan yang lebih besar di atas kepentingan apapun kita. Karena bagaimanapun disitulah tujuannya, itulah bintang timurnya, kepentingan yang lebih besar. Jadi ini satu hal yang sangat berharga, wisdom yang kita dapatkan dari seseorang yang punya pengalaman
banyak di berbagai posisi penting di negara ini. Terima kasih banyak Pak Agung Laksono. Sama-sama, Prita. Sehat terus karena Amin. karena bangsa ini masih banyak membutuhkan pelajaran-pelajaran Ya. politik dari Bapak. Terima kasih banyak, dan kita akan kembali lagi nanti dengan sosok-sosok lain dari Dewan Pertimbangan Presiden yang tentunya dengan banyak pengalamannya punya wisdom yang luar biasa untuk kita pelajari. Saya Prita Laura, sampai jumpa.